Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku Meida Ari. Kali ini aku mau membuat puding pisang santan. Wanginya pisang dan santan serta pasta vanila membuat puding ini menjadi lebih menarik dan istimewa. Mau tahu resep dan bahan-bahannya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, like dan komen video ini, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Bahan-bahannya sangat simpel dan sederhana. Yang pertama, 4 atau 5 buah pisang ukuran sedang, tepung agar-agar plain 7 gram, air 600 ml, santan kara 65 ml, susu kental manis 1 bungkus, gula 3 sendok makan dan sejumput garam, dan tepung maizena 1 sendok makan. Mari mulai untuk memasak pudingnya. Pertama, siapkan panci ukuran sedang, lalu masukkan agar-agar bubuk, 3 sendok makan gula pasir dan sejumput garam, 1 sendok makan tepung maizena. Semua bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu. Tujuannya supaya nanti tidak menggumpal. Tambahkan 600 ml air. Aduk dulu. Tambahkan 65 ml santan kara. Susu kental manis 1 bungkus. Saya memakai susu kental manisnya 38 gram. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Masak puding dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk. Aku menambahkan sedikit pasta vanila supaya pudingnya lebih harum. Biasanya di tahap ini aku mencicipi dulu pudingnya. Bagi yang suka manis bisa menambahkan gula, tapi untuk yang tidak suka manis bisa mengurangi gulanya. Puding ini juga menggunakan pisang yang rasanya manis, jadi hati-hati untuk penggunaan gulanya. Apabila sudah mendidih dan meletup-letup, matikan api, angkat. Kupas pisang. Potong ujung pisang dan dibuang. Baru kemudian pisangnya kita potong tipis kecil. Masukkan pisang yang sudah dipotong kecil-kecil tersebut ke dalam puding. Aduk supaya pisang tidak menempel satu sama lain. Siapkan cetakan puding yang sudah dibasahi dengan air minum. Pisang bisa kita atur supaya lebih merata. Jika di permukaan puding terdapat gelembung-gelembung kecil, bisa kita hilangkan dengan bantuan spatula atau sendok. Ini pudingnya sudah siap. Kita dinginkan sebentar. Kemudian bisa kita simpan di dalam kulkas supaya lebih dingin dan mengeras. Setelah kita simpan 2-3 jam di kulkas, puding bisa kita keluarkan.
Cetakannya agak kita tekan-tekan sedikit. Juga bisa dibantu dengan menggunakan tusuk gigi di pinggiran puding untuk membantu puding supaya lebih gampang dilepas. Ini pinggirannya agak direnggangkan sedikit. Kemudian dengan bantuan piring kita balikkan pudingnya. Dan puding bisa kita potong-potong sesuai selera. Ini pudingnya setelah kita potong-potong, berwarna putih cantik, dan ada warna kuning dari pisangnya. Pudingnya enak, rasa pisangnya berasa dan manis, kemudian juga ada wangi dari pasta vanila. Bagaimana? Teman-teman tertarik untuk ikut membuat puding pisang santan ini? Kali ini aku mau membuat puding tape singkong yang super gampang dan enak. Resep puding ini sangat mudah dipraktekkan di rumah. Cara pembuatannya simpel dan bahan yang digunakan mudah didapat. Teksturnya lembut dan manis. Puding ini cocok juga dijadikan ide jualan. Dengan modal yang ekonomis dan cara pembuatan praktis, tapi rasanya istimewa, pasti cepat laku. Mau tahu cara aku membuatnya? Tonton terus video aku sampai selesai ya. Sebelumnya, tolong like video ini dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat puding tape singkong. Yang pertama ada 1 bungkus agar-agar plain, air minum 600 ml, susu kental manis 2 saset, gula pasir 4-5 sendok makan, sejumput garam, tape singkong 200 gram, dan 1 kuning telur. Langkah pertama, tape singkongnya kita buang dulu sumbunya. Masukkan ke dalam blender. Masukkan 4-5 sendok makan gula pasir dan juga sejumput garam. 1 bungkus agar-agar plain. 2 saset susu kental manis. Air 600 ml. Semuanya kita blender sampai halus. Setelah halus kita tuang ke dalam panci. Karena tadi pancinya kekecilan, jadi saya tuang ke dalam panci yang lebih besar. Masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Matikan api. Kuning telur yang sudah kita siapkan tadi dicampur dengan beberapa sendok makan adonan puding. Kocok cepat. Dan dicampur kembali ke dalam panci. Kemudian nyalakan api dan masak kembali sampai mendidih. Jangan lupa untuk mencicipi dulu sebelum diangkat. Bisa ditambahkan gula atau susu kental manis sesuai selera. Siapkan cetakan yang sudah dibasahi air matang terlebih dahulu. Tuang adonan puding ke dalam cetakan, hilangkan uap panasnya, baru kemudian masukkan ke dalam kulkas.
Jika ada gelembung-gelembung kecil di permukaan, bisa dibuang dulu. Ini pudingnya sudah set. Dikeluarkan dari kulkas setelah disimpan lebih dari 2 jam. Supaya gampang melepaskan puding, kita sisir pinggirannya terlebih dahulu dengan menggunakan tusuk gigi. Taruh juga tusuk giginya di pinggir. Kemudian puding bisa kita lepas dari cetakan dengan mudah. Potong-potong pudingnya, lalu bisa kita sajikan. Ini dia puding tape singkong. Saya happy kalau puding yang saya buat ternyata rasanya melebihi apa yang awalnya saya pikirkan. Waktu dimasak, ini baunya sudah harum sekali. Pudingnya manis, lembut, berasa tapenya, dan tidak bau amis. Penggunaan kuning telur membuat teksturnya lebih padat tapi tetap lembut. Untuk penyajiannya, bisa kita letakkan di piring atau menggunakan mika seperti ini. Ini cantik untuk hidangan acara keluarga atau untuk ide jualan. Bagaimana? Tertarik untuk ikut mencoba membuatnya? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan like di setiap video. Saya Maida Ari, salam sayang selalu.